Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Pramudiani. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penyusunan tabulasi data primer dan sekunder ke dalam Microsoft Excel dan juga menguji kualitas data primer menggunakan software SPSS. Untuk langkah yang pertama yaitu penyusunan tabulasi data primer ke dalam Microsoft Excel. Di sini sudah tersedia data primer berupa kuesioner mengenai lingkup audit, di mana kuesioner ini terdiri dari 7 pernyataan dan dari setiap jawaban responden sudah diberikan skor. Misalnya sangat tidak setuju itu 1, tidak setuju 2, netral itu 3, setuju itu 4, sangat setuju adalah 5. Nah, berikut ini merupakan lampiran skor atas tanggapan dari 31 responden. Dan data ini akan kita upload ke dalam Microsoft Excel. Untuk kolom pertama adalah responden, dan untuk kolom selanjutnya adalah pernyataan dari pernyataan 1 sampai pernyataan 7, lalu total skornya. Di sini kita akan input masing-masing skor dari pernyataan, yaitu untuk responden 1 skornya 5 dari untuk seluruh pernyataan, dan responden 2 skornya 5, pernyataan 2 itu 4, pernyataan 3 5, lalu pernyataan 4 sampai ke pernyataan 7. Lalu kita totalkan seluruh skornya. Untuk data Excel selengkapnya sudah saya inputkan di page sampingnya. Ini sudah terlihat data fullnya itu seperti ini. Lalu data ini akan kita input ke dalam software SPSS. Kita ketikkan untuk item 1 sebagai pernyataan 1, item 2 sebagai pernyataan 2, dan seterusnya sampai item 7. Setelah itu kita beri nama untuk skor total. Untuk desimal kita berikan nilai 0 saja karena angkanya angka bulat. Lalu kita lihat ke data view dan kita copy untuk seluruh nilainya yang ada di Excel, lalu dipaste di software SPSS-nya. Setelah itu kita akan melakukan pengujian validitas, di mana uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan angket. Nah, angket ini diuji apakah valid atau tidak untuk dijadikan sebagai instrumen penelitian. Lalu kita klik analyze, correlate, dan bivariate. Untuk item kita langsung pindahkan seluruhnya ke kolom variabel, lalu klik OK. Nah, ini adalah output dari penghitungan validitas dan korelasinya.
Di sini dari dasar pengambilan keputusan, jika R hitung lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Di sini kita akan lihat R tabelnya itu jika dia N-nya 31, maka kita dari tabel ini N31 adalah 0,355. Maka R tabel sama dengan 0,355. Lalu kita bandingkan antara R hitung dengan R tabel. Jika R hitungnya itu lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Di sini untuk item 1, di skor totalnya itu angkanya sebesar 0,786. Artinya R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka data dinyatakan valid. Begitu juga dengan item selanjutnya. Seluruh item dari item 2 sampai item 7 menunjukkan R hitungnya lebih besar dari R tabel, maka seluruh angka dinyatakan valid. Untuk selanjutnya kita akan melakukan uji reliabilitas. Ini untuk mengetahui konsistensi dari angket. Untuk uji reliabilitas, kita klik analyze, lalu pilih scale dan reliability analysis. Kita pindahkan seluruh item kecuali skor total ke dalam kolom yang di samping, lalu kita checklist scale if item deleted, lalu klik OK. Nah, di sini akan terlihat nilai alpha dan akan kita bandingkan nilai alpha dengan R tabel. Di sini nilai alpha adalah 0,880 dan R tabel yang kita pakai masih sama sebesar 0,355. Di sini terlihat bahwa alpha lebih besar dari R tabel, yang diartikan bahwa data ini konsisten. Jadi untuk keputusan uji reliabilitas, angket ini reliable dan atau konsisten. Untuk selanjutnya kita akan membuat tabulasi data sekunder ke dalam Microsoft Excel. Nah, untuk data sekunder yang saya pakai ini adalah penelitian mengenai pengaruh kinerja keuangan terhadap profitabilitas. Di sini terdapat data rasio ROA, CAR, NPF, dan FDR dari Bank Umum Syariah selama periode 2009 sampai 2018. Untuk kinerja keuangan diproksikan dengan variabel CAR, NPF, dan FDR, sedangkan untuk profitabilitas diproksikan dengan variabel ROA. Nah, data ini akan kita buat tabulasi ke dalam Microsoft Excel, dan hasilnya akan terlihat seperti ini. Untuk data rasio, kita harus memperhatikan kesamaan perhitungannya. Jika dalam skala desimal, maka seluruh data harus dinyatakan dalam skala desimal. Untuk upload data ke dalam software SPSS, kita bisa langsung copy saja nilai dari tabel tersebut. Setelah itu kita pastekan ke dalam data view. Nah, di sini sudah terlihat hasil dari kolom data view-nya. Untuk variabel view-nya kita ganti nama variabel dengan X1, X2, X3, dan Y. Untuk angka desimalnya tetap dengan angka 2 karena data tersebut mengandung 2 angka di belakang koma. Dan untuk measure kita ganti dengan scale. Untuk label,
X1 kita beri label CAR, untuk X2 itu NPF, X3 FDR, dan Y itu adalah ROA. Di data view sudah terlihat untuk variabelnya sudah terganti namanya dengan X1, X2, X3, dan Y. Nah, cukup sekian untuk penjelasan saya, semoga dapat dipahami.